Di tengah pelonggaran mobilitas masyarakat, nyatanya COVID-19 masih mengancam kehidupan manusia. Bahkan beberapa negara mencatatkan kenaikan kasus. Lantas negara-negara mana saja yang saat ini tercatat melakukan lockdown dan mewaspadai lonjakan kenaikan kasus COVID? Kita akan mengulas detailnya dalam Baru Hidup Normal, COVID mengancam lagi. Iya, ini pemerintah Singapura memprediksi ya bahwa kasus COVID-19 ini akan mengalami lonjakan pesat begitu ya pada bulan Juli mendatang. Dan hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Ong Ye Kung sebagaimana dikutip dari Channel News Asia. Ong mengatakan bahwa hal tersebut karena mulai berkurangnya antibodi warga di negara itu begitu ya. Jadi hal ini juga didorong oleh beberapa varian baru kasus COVID-19 dari subvarian BA4 dan juga BA5 yang mulai dideteksi di Singapura. BA4 dan BA5 adalah dua subvarian Omikron yang mendorong gelombang COVID-19 saat ini di Afrika Selatan. Nah, gejalanya itu kurang lebihnya begitu ya, adalah demam, batuk, kelelahan, hilang rasa, atau penciuman. Jadi sebetulnya ini kalau kita lihat agak-agak mirip seperti Omikron biasa. Tapi ada juga gejala yang tidak umum ya. Jadi seperti misalnya sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diare, ruam pada kulit dan juga perubahan warna jari tangan atau kaki. Lalu mata juga ada yang merah dan juga teriritasi. Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah kalau dilihat begitu ya, ini memang sampai dengan saat ini sejak pandemi COVID-19 melanda Singapura, ini angkanya ada mencapai 1,3 juta kasus yang terkonfirmasi dan menyebabkan kematian sekitar 1.394. Nah sampai dengan kemarin di 9 Juni ini ada laporan kasus baru begitu ya, ini jumlahnya juga sangat tinggi nih, jumlahnya adalah 3.602 kasus baru dan ada sekitar 80.606 kasus aktif. Jadi artinya kita nih jangan sampai lengah prokes ya, ternyata nih COVID ini diprediksi akan naik lagi begitu. Nah ini kita lihat begitu ya, ini untuk di China, Shanghai ini lockdown lagi. Jadi beberapa bagian Shanghai akan kembali melakukan lockdown seiring ditemukannya 4 kasus COVID-19 yang baru begitu ya, gejalanya baru ada lagi. Nah salah satu yang terkena dampak adalah distrik Minhang gitu ya, Shanghai sendiri sudah di lockdown selama 2 bulan sebetulnya gitu. Jadi sempat longgar lalu lockdown lagi dan aturan pembatasan COVID-19 sempat memicu protes penduduk gitu kan, karena memang jadi galau kan gitu. Terus juga total kasus COVID-19 di China ini dari awal hingga kini itu kurang lebihnya adalah 224.465 kasus ya, jumlah secara keseluruhan sejak awal pandemi. Lalu kematiannya ada 5.226, lalu juga untuk yang sembuh sendiri ada 218.258. Jadi ketidakpastian mengenai lockdown yang bolak-balik ini gitu ya, dan juga peningkatan resiko ini mengakibatkan banyak bisnis yang menunda atau mengurangi atau bahkan menarik sepenuhnya dari pasar China. Karena situasi ini Organisasi Kerjasama dan juga Pembangunan Ekonomi OECD meramal mengenai kemerosotan ekonomi global. Nah, lembaga itu memprediksi ekonomi dunia hanya akan tumbuh 3% dan turun 1,5 poin persentase dari proyeksi Desember sebesar 4,5%. Jadi nih ya, kalau kita lihat memang bukan hanya karena perang Rusia dan Ukraina yang menjadi salah satu faktor, tapi lockdown di China juga memberikan dampak atas kemerosotan ekonomi global. Selanjutnya kita akan lihat begitu ya kondisi kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, perkembangan kasus COVID-19 di tanah air ini terus mengalami peningkatan ya berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Per kemarin kasus baru COVID-19 tercatat sebanyak 520 kasus baru. DKI Jakarta mencatat kasus terbanyak dengan total 288 kasus. Nah, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengungkapkan terjadi peningkatan kasus aktif dalam 4 hari terakhir sebanyak 328 kasus. Nah, tapi meskipun begitu nih ya, belum ada kenaikan tren keterisian tempat tidur di rumah sakit dan juga tren kematian ini jangan sampai ya begitu ya. Nah, semoga saja kasus COVID ini tidak semakin parah. Kita lihat begitu ya, untuk 5 provinsi penyumbang kasus aktif tertinggi dari 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2022. Untuk DKI Jakarta ini ada peningkatan dari 923 menjadi 1.204. Lalu untuk Banten dari 236 menjadi 326.
Untuk Jawa Barat dari 443 menjadi 524. Untuk di Yogyakarta sendiri dari 118 menjadi 172. Di Jawa Timur ini dari 110 menjadi 151. Jadi kalau kita lihat nih 3 pekan terakhir kasus COVID-19 di Indonesia nih memang mencapai 31% gitu ya. Nah semoga saja nih kasus ini tidak akan semakin parah begitu ya. Apalagi kalau kita lihat nih sebetulnya kenaikan ini bisa jadi karena kemarin Lebaran atau juga tren pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Ya semoga saja COVID ini dapat dikembalikan dan juga gelombang baru yang terjadi saat ini tidak semakin memperparah keadaan. Dan tentunya kita jangan lengah dengan protokol kesehatan.